kita ada pujian kita. Kita merdeka. Kita dimerdekakan dari segala kuasa-kuasa. Apapun yang kita. Haleluya. Terima kasih. Tuhan kita berdoa. Untuk kami yang paling kuasa. Haleluya. Mari berdoa.
Sebab di luar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang dapat berkuasa. Karena kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami, tidak pernah membiarkan meninggalkan kami, lebih dekat daripada pakaian yang melekat di tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang dibuka hati kami sungguh-sungguh untuk firman Tuhan. Tolong tolong kurangi kami semuanya, supaya pemberitaan firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan, mengingatkan kami, sehingga semua kami akan sama-sama bergaul dengan Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, sehingga kehidupan kami kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengar, menikmati, dan melakukan firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya yakin percaya kita semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat. Dengan begitu banyak pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita bersyukur semua keluarga kita bisa menikmati kuasa kesembuhan dari Tuhan di tengah-tengah virus yang melanda dunia ini. Tetapi yang paling kita syukuri adalah selalu ada Tuhan di dalam setiap keadaan. Ada yang Tuhan sembuhkan, ada yang tidak Tuhan sembuhkan. Tetapi tetap Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah melupakan, meninggalkan kita, anak-anak yang begitu disayanginya. Maka selamat datang di minggu yang ketiga. Ini minggu ketiga betul saudara ya? Minggu ketiga. Ibu Gembala udah main cepat aja ya. Minggu ketiga ini ya. Keempat. Bah. Ini tanggal 2 ya. Oh ya. Selamat datang di minggu keempat. Nggak terasa karena perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan, maka nggak terasa waktu, betul saudara ya? Kalau kita lagi belajar gitu, biasanya waktu itu terasa begitu lambat jalannya. Ada yang setuju dengan itu? Tapi kok lagi main games kok cepet kali ya? 2 jam, 4 jam tuh nggak terasa, betul ya? Nah, kalau kita nggak terasa dalam perjalanan ini, karena perjalanan ini adalah perjalanan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Maka kalau saudara tetap dalam tema bergaul dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan terus menikmati pergaulan yang indah ini. Dan masih dari Kejadian, kita klik lagi, dari Kejadian 5, dari hambanya yang memang sangat menginspirasi begitu banyak orang. Henokh ini tertulis di Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Tapi saya bacakan yang ini dulu. Dan Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Dan ini kisah yang ditulis di kitab pertama dalam Alkitab, di Perjanjian Lama. Tetapi juga yang kisahnya diulas lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani 11 itu judul perikopnya adalah saksi iman. Tapi saksi iman Perjanjian Lama. Karena waktu Ibrani menuliskan Ibrani ini, penulis Ibrani menulis kitab Ibrani ini, Perjanjian Baru belum terkanon, belum tersusun. Jadi saksi iman yang ditulis dalam Ibrani 11 adalah saksi iman Perjanjian Lama. Kalau ada judul perikop saksi iman Perjanjian Baru, saya yakin nama Bapak Ibu Saudara tertulis di dalamnya. Amin. Amin Bapak Saudara ya. Karena apa? Karena kita memilih bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, naik ataupun turun. Nah Bapak Saudara, ketika dituliskan dalam Ibrani 11, kita buka di Ibrani 11 ayatnya yang ke-5. Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henokh terangkat. Bisa diklik, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak Saudara, kitab Kejadian itu ada satu kisah di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan konsekuensinya adalah manusia mati. Adam Hawa walaupun hampir 900 tahun usianya mati. Anak-anaknya mati. Habel mungkin yang paling muda mati semasa itu, karena dia mati di tangan kakak kandungnya sendiri.
Lalu berikut sampai keturunan ke-6 mati. Nah, ada sesuatu yang unik ketika dituliskan tentang Henokh. Henokh itu bergaul dengan Allah. Dan karena ia bergaul dengan Allah, walk with God, berjalan dengan Tuhan selama 300 tahun, maka dicatat ia tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian. Jadi Henokh adalah orang pertama yang atas kedaulatan Tuhan, ditentukan Tuhan, tidak perlu mengalami efek dari dosa. Efek dari dosa adalah, hukuman dosa adalah kematian. Tapi manusia ini, Henokh ini unik, luar biasa. Begitu menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan buat perlakuan khusus istimewa, tidak perlu kena kematian. Keren ya? Saya berpikir, kok akhirnya Tuhan punya ide ya? Ada manusia yang masih di bawah kutuk dosa, tidak perlu mengalami kematian. Satu yang membuat Allah memutuskan sesuatu yang istimewa ini, karena dia bergaul dengan Tuhan. Ayat bagian B dikatakan, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Kesaksian siapa ini, saudara? Kesaksian dari Dia yang mengerti segalanya, dari Allah yang mengerti segala niat isi hati dan cita-cita, kata Raja Daud. Dari Tuhan yang mengerti bahkan isi hati kita terdalam. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita simpan erat-erat, baik-baik. Kadang bahkan ke suami, ke istri tidak kita sampaikan. Karena apa? Masih dalam hati, belum terucap. Tuhan pun tahu. Nah, Tuhan yang Maha Tahu ini memberikan kesaksian, pernyataan. Kalau Tuhan sudah berikan kesaksian, pernyataan, maka tidak bisa ada yang mengganggu itu, saudara. Tidak boleh ada yang meragukan itu. Nah, kesaksiannya adalah ia berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan yang lain, menarik dikatakan dalam terjemahan sederhana Indonesia, begitu juga dengan Henokh. Karena dengan percaya penuh, dia terangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Seperti yang tertulis dalam kitab suci, tiba-tiba dia menghilang. Tiba-tiba dia menghilang. Kalau jadi istrinya kaget pasti nih ya. Cuman istri Henokh tidak tercatat, karena memang Alkitab kita ditulis di zaman di zaman laki-laki itu begitu dominan. Bukan sedang merendahkan wanita, bukan, tetapi di zaman itu ya begitulah budayanya, Saudara. Itu sebabnya tidak terlalu banyak nabiah kan, tidak terlalu banyak penulis kitab yang perempuan. Walaupun ada, tapi tidak terlalu banyak. Karena zaman itu zaman laki-laki begitu dominan. Nah, istri Henokh tidak tertulis. Tapi kalau saya nanti masuk surga, saya perlu tanya juga sama istri Henokh. Gimana perasaannya tiba-tiba suaminya menghilang? Pernah berpikir ke arah sana? Bu Hite, kalau tiba-tiba Pak Hite menghilang karena bergaul karib dengan Tuhan. Nah, lihat tuh, baca Alkitab, saudara. Gimana perasaan Bu Hite? Pasti bertanya-tanya kan? Dia dong masa, apa yang terjadi? Yang ditangkap polisinya, yang ditangkap KPK-nya, namanya begitu ya. Tuhan nggak kasih tahu mungkin sama istri Henokh bakal diangkat Henokhnya, karena belum pernah terjadi waktu itu orang tiba-tiba menghilang tanpa mengalami kematian. Maka saya nanti nyampe surga tanya ini sama istri Henokh, sama anak Henokh, sama tetangga Henokh kalau mereka masuk surga. Cuman waktu untuk mencari ini akan begitu lama. Waktu untuk ketemu dengan istri Henokh itu lama sekali. Oh, saudara, ini menarik sekali. Dia menghilang karena dia diangkat oleh Allah. Luar biasa. Diangkat oleh Allah. Mau diangkat oleh Allah, saudara? Tidak perlu menghadapi begitu beratnya pandemi ini, mau? Mau semua ya. Tapi jangan buru-buru dulu, saudara ya. Kalau memang Tuhan mau mengangkat saudara tanpa mengalami kematian, yaitu sudah atas penentuan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tentukan bahwa saudara mengalami begitu banyak pergumulan dalam hidup ini, yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Amin, saudara ya. Henokh luar biasa. Kita juga karena ada Tuhan, dibuat Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman indah luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, ayat ini bagian terakhir tutup dengan seperti ini. Karena sebelum dia terangkat, dia terkenal
Dia terkenal sebagai orang yang hidupnya selalu menyenangkan hati Allah. Luar biasa. Jadi surga punya kesaksian, orang ini terkenalnya selalu menyenangkan hati Allah. Saya tertarik dengan kata selalu menyenangkan hati Allah. Makanya poin pertama, orang yang bergaul dengan Allah, bisa diklik, orang yang bergaul dengan Allah, poin pertamanya adalah dia, klik lagi, selalu menyenangkan hati Allah. Luar biasa ya. Kenapa saya pilih gambar ini? Ini gambar yang sama dengan minggu yang lalu, tapi poin yang berbeda. Tapi kenapa? Karena saya lihat sukacita yang luar biasa dari seorang ibu ketika melihat anaknya pertama kali lahir dengan selamat, baik cara normal maupun operasi sesar. Sukacitanya tak terkatakan ini. Kalau aku tanya misalnya sama nang tulangku, nang tulang berkat, waduh, 2 kali operasi sesar, 2 kali ya nang tulang? Mau yang ketiga kali? Oh belum ya, 2 kali cukup ya. Nah, pasti sukacitanya luar biasa. Kehadiran anak menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan. Walaupun si ibu besok-besok harus bangun jam 2, jam 3. Karena apa? Karena si dedek bayi belum ada jadwal. Dia belum tahu jam berapa harus makan. Walaupun sudah ngomongin, kami dulu waktu masih dalam kandungan si Nevif, kita coba atur ya schedule-nya ya. Kita ngomongin dari luar biar dia ngerti. Tapi tetap begitu keluar ya tetap aja dia mulai dari nol. Nggak ngerti dia, pokoknya kapan mau bangun, bangun aja. Kapan mau pipis, pipis aja. Kapan rasa haus, nangis aja. Tapi karena kehadirannya menyukakan hati seorang ibu, seorang bapak, apapun akan dilakukan. Cuman seiring pertumbuhan anak, kadang-kadang anaknya jadi dana jugul. Nah ini kadang-kadang bisa jadi berubah. Oh saudara, kalau kita bertumbuh menjadi anak-anak yang nakal di hadapan Bapa kita yang baik, kira-kira Tuhan senang gak ya? Mungkin kadang-kadang Tuhan agak nahan-nahan emosi juga ya, ngelihat kelakuan kita anak-anaknya. Tetapi saya percaya, sekali Tuhan mengasihi kita, Dia mengasihi kita selama-lamanya. Sebab Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi sekali Tuhan jatuh cinta, menyayangi kita, Dia tidak akan pernah menyesal menyayangi kita. Tapi bukan gara-gara itu lalu kita sembarangan saja menjadi anak. Karena di sini ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu yang sudah memiliki anak, pasti menginginkan anak ini memberikan performa terbaik untuk selalu menyenangkan hati orang tuanya. Nah, saudara, orang yang bergaul dengan Allah, dia akan memilih selalu menyenangkan hati Allah. Selalu menyenangkan hati Allah. Dimanapun dia berada, prioritas utamanya adalah selalu menyenangkan hati Allah. Di keluarga selalu menyenangkan hati Allah. Di bisnis selalu menyenangkan hati Allah. Di pekerjaan selalu menyenangkan hati Allah. Menarik. Karena dia terkenal, dia selalu menyenangkan hati Allah. Bapak saudara, kalau punya istri yang selalu menyenangkan hati Allah, bapak-bapak senang atau enggak? Ibu-ibu kalau punya suami yang selalu menyenangkan hati Allah, senang atau senang? Masih senang ya? Anak-anak remaja kalau orang tuanya keduanya memilih selalu menyenangkan hati Allah, bangga itu ya, bangga ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ini pergumulan kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang-orang yang menikmati segala kebaikan Tuhan. Siapa yang coba kita senangkan selama kehidupan kita ini, saudara? Menyenangkan diri sendiri kah? Berusaha menyenangkan orang lain kah supaya kita terlihat sempurna? Menyenangkan tetangga kita kah? Ada orang yang begitu, saudara, lebih memilih menyenangkan tetangganya daripada menyenangkan anaknya sendiri. Kalau tetangganya datang minta bantuan, dia ringan sekali tangannya. Oh, berapa ini? 10 juta. Nah, bawa aja. Begitu anaknya, "Ma, beli handphone untuk belajar." Dulu mama belajar tidak pakai handphone, bisa pintar seperti sekarang. Tapi nggak ada seperti itu ya, saudara ya. Ada orang yang memilih populer di luar, tapi tidak populer di dalam.
Saya waktu di Semarang, saudara, waktu tergembala di Semarang, awal-awal datang bertemu dengan Bapak Gembala di sana, Bapak Pendeta Freddy Sutisna. Lalu satu kali saya dipercaya khotbah. Ron, nanti khotbah ya. Wah, serius Pak? Serius Ron? Oke, saya khotbah. Begitu khotbah selesai, ibadah selesai, jemaat pulang. Saya waktu itu tinggal di pastori, tinggal di tempat yang sama dengan beliau tinggal, hanya beda kamar saja. Lalu setelah jemaat pulang, beliau kasih amplop ke saya. Saya kaget. Saya kaget tapi sukacita. Jujur saja, saudara. Saya kaget. Kaget kenapa? Loh, kok ada amplopnya, Pak? Saya kan orang dalam. Oh, saudara, saya kira paham itu ya. Saya kan orang dalam, Pak. Saya kan keluarga Bapak sendiri di sini. Saya kan bukan pendeta luar yang khotbah lalu dikasih amplop, Pak. Lalu beliau menjawab begini, Ron, bagi saya, orang yang berjuang bersama dengan saya lebih pantas mendapatkan apresiasi. Mendapatkan kalimat seperti itu, saya merasa, saya merasa begitu dihargai. Saya khotbahnya nggak bagus-bagus amat, tetapi berkat yang saya terima itu membuat saya makin semangat, serius, karena ada apresiasi dari orang dalam. Karena saudara, karena dulu sebelum saya di Semarang, sebelum waktu masih kuliah, prinsipnya berbeda. Kalau yang khotbah adalah orang dalam, maka tidak perlu dapat amplop. Waktu itu saya pikir ada benarnya juga, supaya kas kita tidak berkurang, kan begitu. Tapi begitu sampai Semarang, paradigma saya diubahkan, dan saya pikir wah ini lebih tepat. Bahwa saudara ini berkati Tuhan. Waktu Henokh memilih bergaul dengan Allah, bukan berarti dia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Saya membaca banyak literatur tentang Kejadian 5 ayat 22, 23, 24. Memang sedikit sekali di Kejadian 5 itu kisah tentang Henokh, tetapi dijelaskan oleh banyak tafsiran. Dia tetap adalah seorang bapak karena tertulis anaknya Metusalah. Dia itu masih tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Disitulah dia selalu memilih menyenangkan hati Allah. Konsepnya tidak, wah karena aku mau menyenangkan hati Allah, aku memisahkan diri, bersemedi. Tidak, bukan seperti itu. Maka saya yakin dan percaya, bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sama-sama berjuang untuk menghidupi keluarga kita, dengan profesi atau bisnis apapun yang kita kerjakan, kita bisa memilih selalu menyenangkan hati Allah. Bukti bahwa kita adalah orang yang bergaul, berjalan bersama dengan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa tentu tidak senang ketika kita berpikir kita bergaul dengan Dia harus meninggalkan segala kesibukan dan tanggung jawab. Konsepnya tidak seperti itu. Bergaul dengan Allah tidak pergi ke sekolah Alkitab lalu bersemedi di sana 4 tahun, tidak ngapa-ngapain, enggak. Maka Henokh ditulis di Ibrani 11 ayat 5, dia memilih selalu menyenangkan hati Allah dengan segala tanggung jawab yang melekat di hidupnya. Mari kita belajar sama-sama selalu menyenangkan hati Allah dengan melakukan yang terbaik, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jadi selalu menyenangkan hati Allah, tidak harus jadi bapak pendeta, ibu pendeta. Semua kita tanpa terkecuali, profesi apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita bisa selalu menyenangkan hati Allah dengan menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di kampus, di sekolah, dimanapun Tuhan kirim kita, Tuhan percayakan kita, selalu menyenangkan hati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat 6 tertulis seperti ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, enak nih ya. Coba di terjemahan lain, ada enggak tertulis di situ? Bisa diklik lagi.
Ya, diklik. Ini cuman yang ini ya. Oke. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Tanpa beriman itu kita punya iman dan kita tunjukkan dalam perbuatan kita selalu menyenangkan hati Allah. Tanpa iman tidak mungkin bisa menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Dari sini saya menangkap poinnya. Bisa diklik lagi. Bahwa orang yang bergaul dengan Allah, yang pertama tadi selalu menyenangkan hati Allah. Yang kedua, Allah selalu menyenangkan hatinya. Allah selalu menyenangkan hatinya. Tulisannya kan memberikan upah, terjemahan baru, memberikan balasan, memberikan reward, memberikan berkat. Siapa yang gak senang diberikan upah oleh Tuhan? Oleh Tuhan loh ini ya. Kalau oleh manusia, pertimbangannya banyak, tetapi berbeda dengan cara Tuhan memberkati. Maksudnya begini, Ustaz. Siapa pemberi upah di Ibrani 11 ayat 6? Itu Tuhan. Tuhan memberikan upah karena di ayat 5 dia sudah disenangkan. Oh, saudara ya? Jadi Tuhan yang sudah disenangkan ini, dia memberi upah karena kesenangannya. Saya kira bahwa saudara kalau sudah jadi owner, kalau sudah jadi bos dan lihat karyawan, anggota, kita senang lihat dia nih. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus, betul saudara? Katakanlah kita punya 100 karyawan. Dari ada 100 itu ada 20 yang disiplin. Pokoknya datang tepat waktu, pulang tidak lebih cepat dari waktu seharusnya. Pokoknya on time. Dari 20 orang yang on time ini, ada mungkin 5 orang yang kita suruh lembur, dia siap. Dari 5 orang yang siap lembur ini, ada 1 orang yang nanya, yang menyediakan diri, memberikan diri. Pak, kami udah lembur nih, ada lagi enggak yang mau dikerjakan? Saya bersemangat setiap hari. Oh saudara, kalau jadi bosnya, masa gajinya sama? Masih beda ya. Kita yang manusia saja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapak yang di surga. Kalimatnya jelas seperti itu, saudara. Nah, Tuhan memberikan upah karena dia sudah disenangkan. Beda ini ya. Saya berdoa kita bergaul dengan Allah dan memilih selalu menyenangkan hatinya, sehingga Tuhan memberikan balasan, memberikan reward, memberikan berkat, sehingga Allah selalu menyenangkan hatinya. Aduh, inilah yang namanya perjalanan, saudara ya. Inilah yang namanya perjalanan. Kedua belah pihak saling menyenangkan. Nggak simbiosis apa yang ya itu kalau yang saling menyenangkan simbiosis mutualisme. Kalau yang parasit bukan simbiosis ya, parasit. Banyak orang percaya memilih hubungan parasit dengan Tuhan. Mau berkatnya aja, Tuhan berkatilah. Maka lagu favoritnya adalah kiranya. Nanti itu lagu terakhir ya. Tidak salah lagu itu, saudara ya. Itu Alkitabiah, doa Yabes, tidak salah. Tapi kalau itu jadi lagu favorit, lupa melakukan keinginan Tuhan, tiap hari pokoknya kiranya Engkau memberkati aku berlimpah, limpah terus. Tidak salah lagu itu. Tapi kalau lagu itu jadi favorit dan lupa melakukan menyenangkan hati Tuhan, ya di situ yang salah. Apalagi lagunya? Dan memperluas daerahku. Saya dengan istri sedang sama-sama berdoa, bergumul. Tuhan membuat bisnis kami makin besar. Amin. Oh, saudara juga doanya sama? Ada yang sedang berdoa terus bisnisnya makin lama makin besar.
Itu tidak salah saudara, justru harus seperti itu. Tapi jangan lupa yang poin pertama tadi, selalu menyenangkan hati Allah. Terus apa lagi? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini doa orang yang teraniaya. Yabes itu teraniaya hidupnya, penuh dengan penderitaan. Saudara, penuh dengan penderitaan hidupnya. Mari berjanji bersama-sama. Nanti di lagu terakhir ini kita nyanyikan dengan lebih semangat. Amin saudara ya. Tapi jangan lupa yang pertama, selalu menyenangkan hati Allah. Karena kalau Allah sudah disenangkan hatinya, memberkati pun apalagi kayaknya ini dihotbahkan enak sekali didengar, enak sekali saudara ya. Tapi menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Allah, di situ perjuangan hidup kita kan. Di situ ego harus ditekan. Di situ kita harus bisa mengampuni orang yang mengecewakan, menyakitkan hati kita. Di situ, aduh, luar biasa lah bayar harga melakukan firman Tuhan. Tapi ketika kita memilih selalu menyenangkan hati Allah, Tuhan pun memilih selalu menyenangkan hati kita. Mau saudara selalu disenangkan hati kita oleh Tuhan? Seru ya. Bapak dengan anak, bapak menyenangkan hati anak, anak menyenangkan hati bapak. Begitu juga hubungan satu dengan yang lain, kita semuanya seru kalau simbiosis mutualisme. Kita menyenangkan hati Allah, Allah selalu menyenangkan hati kita. Karena jelas dikatakan di situ, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Menyenangkan hati orang yang sudah menyenangkan hati Dia. Saudara yang diberkati Tuhan, bisa diklik lagi. Ini ayat-ayat yang menguatkan. Menguatkan karena apa? Tertulis di Ayub 42. Ayub 42 adalah pasal terakhir dari kisah Ayub. Kalau sudah pasal terakhir, berarti ini adalah kesimpulan, kan begitu saudara ya? Kesimpulan. Nah, dia bilang seperti ini saudara. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Saudara, Ayub mengatakan dia bergaul dengan Allah. Atau tulisan terjemahannya yang lebih tepat adalah Allah bergaul dengan dia di kemahnya sejak masa remajanya. Keren ya. Dia berarti selalu menyenangkan hati Allahnya. Dan itu tertulis di Ayub 1 saudara. Baca saja Ayub 1, bahwa Allah mengakui Ayub ini hidupnya saleh, benar, takut akan Tuhan. Sampai kitab Ayub mencatat Allah nanya sama iblis. Sampai diakui Tuhan di hadapan iblis. Kau lihat gak hambaku Ayub? Hidupnya keren. Aku bangga dengan hidupnya. Keren saudara ya? Saudara, kalau diakui Tuhan di hadapan iblis, kira-kira mulai gentar enggak? Ngeri, kisah Ayub ini ngeri. Ketika Ayub diakui hidupnya oleh Tuhan di hadapan iblis, iblis nego dengan Tuhan. Oh iyalah, kamu berkati. Kerjaannya, bisnisnya lancar semuanya. Anaknya hidup sehat. Diberkati, kaya raya, tajir melintir. Terkaya di timur. Sehat. Ya iyalah dia beribadah kepadamu. Coba cabut pagar perlindunganmu, pasti dia akan mengutuk engkau. Benar loh saudara. Benar-benar dicabut pagar perlindungan. Saudara mau dicabut Tuhan pagar perlindungan? Ngeri saudara. Setelah itu, tapi Tuhan bilang gini, oke, tapi jangan sentuh nyawanya. Luar biasa ya. Jangan sesekali mainkan nyawanya, kata Tuhan. Maka si iblis memporak-porandakan keluarganya. 10 anaknya meninggal di hari yang sama. Dia menghadapi 10 peti mati, isinya anak kandungnya sendiri. Nggak hancur itu saudara. Bisnisnya dalam 1 hari habis semuanya. Deposito habis, mungkin asuransi habis, emas-emasnya habis. Tapi apa dia mengutuki Tuhan? Tidak saudara. Proses dia jalani, penderitaan dia jalani. Sampai di Ayub 42 dia berkata seperti ini,
Sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Ini belum dipulihkan Tuhan. Belum dipulihkan Tuhan. Lagi hancur-hancurnya. Lagi benar-benar menyedihkan hidup. Tapi dia berkata, aku mengenal engkau. Aku mengenal engkau. Apa yang Tuhan berikan untuk Ayub, saudara? Tuhan pulihkan dia. Dan Tuhan pulihkan semua yang hilang dulu 2 kali lipat. Termasuk anaknya 2 kali lipat. Anaknya yang 10 kan meninggal. Dibalikin berapa? 10 lagi. Dia punya berapa anak? 20. Dan bukan cuman anak, dia sampai punya cucu, sampai punya cicit. Yang tadinya sudah tidak punya harapan hidup. Pembantunya sampai minggir. Orang-orang yang tadi banyak terima bantuan dari dia sampai menjauhi dia. Karena apa? Baunya menyengat, mengerikan. Miskin menderita seperti itu. Tapi ternyata disitulah Tuhan bekerja. Sampai Tuhan ketika sudah disenangkan hati Tuhan oleh Ayub, Tuhan selalu menyenangkan hati Ayub. Dia masih hidup 140 tahun lagi. Oh saudara, Ayub setelah dipulihkan masih hidup 140 tahun lagi. Dia masih melihat anaknya 10, dia masih melihat cucu-cucunya, dia masih melihat cicit-cicitnya. Saya pernah ceritakan, saya imajinasikan, tidak tertulis di Alkitab. Tapi kalau saya jadi Ayub, saudara, kalau saya jadi Ayub, setelah melewati lembah kekelaman, lembah ratapan yang begitu mengerikan itu, lalu Tuhan pulihkan. Yang tadinya tidak ada harapan lagi, tapi Tuhan pulihkan. Tuhan senangkan hatinya. Maka setiap hari, kalau saya jadi Ayub, kalau saya jadi Ayub, setiap hari saya akan kumpul keluarga, anak-anak kumpul, cucu-cucu kumpul, cicit-cicit kumpul. Kita akan mulai hari ini dengan terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan. Lalu mungkin cicitnya nanya, kenapa Pak? Sama bapaknya. Dia tanya sama opungnya, dia tanya sama si Ayub, kenapa ya tiap hari kita kayak gini repot-repot? Lalu Ayub kasih tahu alasan. Kalian tahu, Bapak bisa eksis hidup sampai hari ini itu karena Tuhan selalu menyenangkan hati Papa, hati opung. Karena opung dulu pernah ada dalam titik nadir, orang semuanya menjauh, hanya Tuhan yang mengerti keadaan Papa, keadaan opung ini. Maka kalau opung bisa hidup dan kalian bisa diberkati semua, itu karena Tuhan selalu menyenangkan hati Papa, hati opung. Bapak saudara, anak-anaknya ngerti, cucunya ngerti, cicitnya ngerti. Jadi mereka semua dapat satu pelajaran, hidup bergaul dengan Tuhan tidak pernah rugi. Memilih selalu menyenangkan hati Allah, maka Tuhan memilih selalu menyenangkan hati kita. Saya berdoa semua kita Jemaat GBS Kristus Gembala Pekanbaru bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala kita yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan ke-40, kita memilih selalu menyenangkan hati Allah. Besok mensyukuri. Karena 40 tahun ini perjalanan yang tidak mudah, betul. Ada rintangan, halangan, ada tetes air mata, tapi tidak sedikit perjuangan dan doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Saya berdoa kita semuanya, kita generasi-generasi muda, anak-anak dan mungkin generasi-generasi berikutnya, kita akan juga terus bergaul bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita memilih selalu menyenangkan hati Allah supaya tetap dalam kehidupan kita Tuhan memilih selalu menyenangkan hati kita, orang yang berharap padanya. Henry Ford satu kali menulis quotes, dan ini quotes yang sangat terkenal. Orang-orang yang memilih berjalan bersama dengan Tuhan selalu mencapai tujuan. Saudara, hidup ini adalah perjalanan dan ada tujuan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tercapai semua tujuan kita. Maka Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, bisnis kita, semua yang kita lakukan Tuhan jadikan berhasil. Karena ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan. Karena ada Tuhan yang memilih selalu menyenangkan hati orang-orang yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Rasa syukur kepada Tuhan karena kita yakin segala perkara dapat kita tanggung karena ada Tuhan yang menguatkan kita. Dalam kesedihan, dalam duka yang sedang merundung hati dan kehidupan kita, jangan pernah lupa kita punya Tuhan yang akan memilih selalu menyenangkan kita. Ada begitu banyak kisah-kisah nyata dari perjanjian sampai hari-hari Tuhan masih terus bekerja. Harapkan sesuatu yang baik, harapkan sesuatu yang indah, karena Tuhan masih terus bekerja.
Karena Tuhan masih terus berkarya, membuktikan bahwa Dia Tuhan yang begitu ajaib, mengasihi, menyayangi kita. Terima kasih. Segala perkara dapat kutakluk di dalam Dia yang memberikan Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
kepada Tuhan dengan bahasa yang kita yakin Tuhan mengerti, bahkan juga dengan bahasa tetesan air mata Tuhan mengerti. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan ketika kita menyadari ada Tuhan yang menyertai perjalanan ini. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, Dia ada bersama dengan kita. Maka pilihlah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan yang menjadi partner perjalanan kita. Karena Tuhan jangan pernah ragukan, Dia akan terus menyukakan hati kita. Terima kasih. Bahwa saudara yang sangat butuh dukungan doa, cukup dengan mengangkat tangan di tempat kita berdiri. Kekuatan baru Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita bersatu bersepakat. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya surga terbuka dan mengerti apa yang jadi pergumulan hati kami, jeritan hati kami Tuhan. Maka Tuhan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah dengan nyata dalam kehidupan kami pribadi, keluarga pas keluarga, supaya kami semuanya adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, sehingga kami akan selalu menyenangkan hati Allah, bukan memuaskan keinginan daging kami, tapi menyenangkan hati Allah yang menjadi teman perjalanan kami. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda, remaja yang mengamalkan hari ini, Tuhan jaga kehidupannya, berkati, pulihkan, tetap saudara menjalani perjalanan kehidupan ini, supaya dalam keadaan duka terdalam sekalipun belajar dari hamba-hamba-Mu yang bergaul dengan Tuhan. Tuhan berkarya nyata dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan yang sama akan juga bergaul dan melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Yang sedang mengalami duka, Tuhan hiburkan, kuatkan. Yang mengalami pergumulan berat dalam kehidupannya, kami percaya Tuhan menopang kami, mengangkat kami lagi, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami adalah tentang Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan. Sehingga sepakat kami berkata, segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami akan semakin menikmati perjalanan ini karena Tuhan yang menjadi teman perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati.